kita mempelajari satu topik yaitu syahadat orang Yahudi Shema. Jadi apa itu syahadat nanti kita akan pelajari dan kita mulai ya. Beshem ha'af ben Veruah HaKodes Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Dan kita akan belajar mengenai antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral studi teologi. Nah, kita semua kan belum tentu semua kita itu belajar teologi, nggak apa-apa. Tetapi perjalanan hidup kita itu harus mengetahui latar belakang kekristenan kita. Biasanya kita belajar dari Alkitab yang sudah diterjemahkan. Kita juga mempelajari kekristenan yang dibawa dari Eropa atau dari Amerika. Kalau untuk karismatik kan kegerakan yang berasal dari Amerika dibawa ke Indonesia. Jadi kita memang merasa bule banget kekristenan ini. Tapi kita harus ingat Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Lahir di tanah suci Israel, di bagian Palestina di sana, bukan lahir sebagai bule Eropa. Kalau Anda melihat sehari-hari saya nggak pakai mantila, ini mantila itu kerudung doa. Kenapa saya harus pakai kerudung doa ketika mengajar? Ini sebagai suatu touch, ya, suatu sentuhan untuk mempelajari atau untuk memahami kembali bahwa kekristenan itu berasal dari timur. Jadi kita itu belajar itu muter. Israel itu kan Asia sebenarnya. Dari Israel, Yesus Kristus orang Israel itu muter dulu ke Eropa, baru ke Indonesia. Nah, jadi saya ingin orang-orang Kristen menyadari bahwa kekristenan itu berasal dari timur. Dan nggak usah kaget kalau saya pakai kerudung, karena kalau kita terima kartu Natal kan Bunda Maria juga pakai kerudung, gitu kan? Bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, saya ingin kita menyadari bahwa ini adalah kekristenan kita yang mula-mula. Jadi apa yang saya pelajari itu bukan ingin menghapus dari apa yang sudah Anda pelajari dari teologi-teologi Barat, no. Karena bagaimanapun saya tetap menghormati jerih payah dari misionaris-misionaris Barat yang sudah mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita Yesus Kristus. Nah, saya sedang mengajukan kepada Anda, kalau ada satu whole cake itu ilmu teologi, ilmu tentang kekristenan, saya adalah satu bagian irisan saja. Jadi jangan anggap nanti saya nyuruh Anda jadi pada Yahudi semua. Enggak, karena saya sendiri juga enggak mau jadi orang Yahudi. Nah, ada buku yang bagus Profesor John Digar di sini, ya. Dia menulis di bagian introduction itu, dia mengatakan demikian. Kekristenan bagikan anak durhaka yang enggak mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Yudaisme. Tanpa Yudaisme, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Judaisme, maka hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Tapi jangan takut, saya nggak akan jadikan Anda untuk menjadi Judaism. Tapi kita harus tahu akar kekristenan itu Judaism. Saya menulis 3 buku, Parashat Bereshit, kemudian Injil Salib, kemudian Parashat Noah, bukunya tebal-tebal, dan tentu saja nggak semua orang bisa beli buku. Tapi tulisan saya itu bertebaran, dan saya selalu mengupdate tulisan-tulisan dengan artikel-artikel yang baru di laman Sarapan Pagi Biblika di www.sarapanpagi.org. Biasanya ini menjadi rujukan bagi para mahasiswa teologi. Jadi ini tulisan saya, situs ini sudah saya buka sejak tahun 2002. Saya menulis sejak tahun 2000 dengan laman yang gratisan. Nah, setelah itu saya membuat nama sendiri, jadi website sendiri, www.sarapanpagi.org itu tahun 2006. Jadi sejak 2006 sampai hari ini situs ini banyak sekali menjadi rujukan bagi para mahasiswa teologi. Karena saya tahu buku-buku teologi yang baik, yang bagus, itu kan mahal-mahal semuanya. Jadi saya menyarikannya. Saya juga mengambil studi sastra Ibrani yang dimana catatan-catatan dari kuliah saya itu saya taruh di sini. Nah, jadi Anda bisa copy paste bahkan untuk tulisan-tulisan di Sarapan Pagi Biblika. Nggak akan ditarik royalti. Saya senang kalau tulisan saya itu dikutip banyak orang. Bebas saja, silakan ya. Ada satu
sistem belajar bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu hafruta. Dan hafruta ini adalah sistem belajarnya orang Yahudi. Kalau mereka belajar tentang Alkitab itu nggak boleh sendirian. Kenapa kalau belajar Alkitab nggak boleh sendirian, harus berkelompok? Karena kalau salah satu salah menafsirkan, temannya itu akan bisa mengoreksi. Begitu. Jadi bukan atas tafsirannya pribadinya sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu jarang belajar sendirian. Mereka mempelajari Taurat secara berkelompok komunal. Yang paling umum orang Yahudi mempelajari teks Yahudi secara berpasangan, paling enggak 2 orang. Yang dikenal dengan istilah hafruta, yang berhubungan dengan kata Ibrani chaver. Chaver itu artinya teman. Kalau kamu belajar tentang Alkitab harus ada temannya. Dan ada satu istilah bunyinya begini, o hafruta, o mituta, berteman atau mati. Kalau kamu belajar Alkitab sendirian, kesasar, gak ada yang bilangin nanti kamu mati. Jadi harus berteman ketika belajar Alkitab. Nah ini kan untuk para skolar studi, yang masih studi. Nah setelah mereka itu menjadi seorang rabi, mereka tetap harus melakukan diskusi. Namanya gemara. Nah, gemara ini diskusi bagi para murid-murid yang sudah lulus. Jadi para profesor teologi Judaism itu diskusi terus. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu ketika dia melayani di bumi banyak bicara dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, itu tidak selalu dalam konteks negatif. Enggak. Itu bisa di dalam ranah diskusi gemara. Jadi gemara itu kan berasal dari besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi orang Yahudi itu selalu belajar sebelum mereka lulus, bahkan sampai lulus mereka terus melakukan diskusi. Dan kalau belajar Alkitab nggak boleh sendirian. Karena kalau saya gini, bayangin kalau saya belajar sendiri nggak ada gurunya, saya nggak mengambil studi, saya tafsirkan seenak hati saya bisa tersesat. Kalau saya punya guru, kalau saya punya komunitas, atau saya punya senior yang bisa punya power untuk memarahi saya, itu bahkan lebih baik. Supaya saya nggak salah jalan. Demikian juga dalam pelajaran-pelajaran kita selanjutnya, nggak boleh belajar Alkitab sendiri, harus berteman. Nah, ngopi seperti malam ini, kita kan cara belajarnya kan berteman. Kalau saya salah tafsir, teman saya pasti akan mengoreksi. Kalau teman saya yang salah tafsir, saya yang mengoreksi atau paling enggak mempertanyakan, benar enggak sih pemahamanmu tentang Alkitab? Ini sistem yang baik untuk kita adopsi. Nah, jadi inilah gemara. Jadi walaupun mereka sudah lulus, sudah jadi doktor teologi, mereka tetap harus berdiskusi satu sama lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana Alkitab kita itu ditulis. Yang dimana secara jelas kita itu tahu asal-usul dari mana kita itu sekarang berasal. Asal-usulnya dari mana? Dari Adam. Yang dimana Adam punya 2 putra, Habel dan Kain. Habelnya mati, kemudian Tuhan menggantikan pengganti Habel dengan Set. Nah, dari keturunan Set ini lahir orang-orang beriman. Nanti lahir Nuh, kemudian Nuh punya 3 putra, Sem, Ham, dan Yafet, melahirkan Eber. Dari kata Eber ini muncul kata Ibrani, jadi ini adalah bapaknya orang-orang Ibrani. Di sini ada nama Yoktan, ini bapak moyangnya orang-orang Arab. Kemudian ada Pelek, Abraham, dari Sarah melahirkan Ishak, kemudian Ishak dipilihlah Yakub, dan kemudian lahir bangsa Israel. Ada yang mengatakan orang Arab ini adalah keturunan dari Ismail. Tapi kalau Anda melihat di sini, Yoktan lah yang melahirkan bangsa Arab. Kalau kemudian ada asimilasi pernikahan antara keturunan Ismail dengan Arab yang ada di Saudi Arabia, mungkin saja. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa keturunan Ismail ada di Arab yang utara. Nah, kalau teman Muslim itu mengklaim bahwa agama mereka itu dari Ismail, ya nggak apa-apa. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith, ya. Tapi kalau Alkitab kita tidak berkata demikian, ya. Bahkan bangsa-bangsa ini jelas. Nah, sekarang kita belajar mengenai esensi iman, dasar iman dari orang-orang Yahudi, itu yang disebut dengan Shema. Jadi ini kalimat syahadatnya orang Yahudi itu 1 kalimat saja. Kalau
teman Muslim kan kalimat syahadatnya 2 kalimat kan. Orang Yahudi itu 1 kalimat saja. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini kata syahadat ya, kita biasa dengar syahadat. Apa sih syahadat itu? Syahadat memang bahasa Arab ya. Dan kita banyak sekali menyerap bahasa Arab. Kata syahadat itu berasal dari kata Arab syahida yang artinya dia telah menyaksikan. Nah, ada kata yang persis dengan makna ini yaitu profesus. Iman yang diucapkan di mulut yang didengar di depan banyak orang. Artinya confess, declarely publicly. Yang mula pertama digunakan sebagai faith confession, profesus. Nah, pada zaman gereja purba, orang-orang yang percaya Kristus itu kan melakukan profesus, declare publicly. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mereka itu kumpulnya di mana sih? Mereka kumpulnya di gereja, gitu kan? Nah, kemudian di zaman pertengahan, abad pertengahan itu gereja menjadi pusat iman dan ilmu. Yang artinya gereja itu kumpulannya orang-orang yang sudah melakukan profesus, melakukan ucapan kalimat syahadat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli itu kan sudah ada sejak abad keempat. Nah, kemudian disitulah kumpulnya orang-orang beriman itu di mana? Di gedung gereja. Nah, kemudian gereja pada abad pertengahan Renaissance itu kumpulannya orang-orang pinter, maka orang-orang pinter di gereja itu disebut sebagai profesor. Nah, Anda sekarang tahu kan? Jadi profesor itu apa? Guru besar. Guru besar itu kumpulnya di mana? Kumpulnya di gereja. Kenapa para guru besar itu kumpulnya di gereja? Karena mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini. Pengakuan iman Nikea sejak abad keempat. Yang dimana gereja kemudian menjadi pusat iman dan pusat ilmu. Bahasa ilmiah itu kan pakai bahasa Latin. Ini berasal dari gereja Ritus Latin. Saya tanya sekarang gereja Ritus Latin itu apa? Katolik Roma kan? Jadi Katolik Roma memberikan dampak kepada dunia tentang dampak kekristenan. Termasuk kalender kita itu sekarang kan kalender Gregorian. Dan banyak sekali bahasa-bahasa ilmiah menggunakan bahasa Latin. Yang artinya gereja memiliki dampak bagi dunia. Sekarang hari ini nggak peduli negara Islam, sekuler, ataupun yang berdasarkan Kristen, semuanya menggunakan kalender Gregorian. Ini adalah dampak gereja bagi dunia. Itulah kenapa, walaupun saya mengajarkan sastra Ibrani dan antropologi budaya Semitik dan filsafat Yahudi, saya tidak mau membuang kebaratan dari kekristenan ini. Karena kita pun berhutang banyak pada Kristen Barat. Nah, itulah kenapa saya katakan juga pelajaran kita tentang Alkitab mencakup yang barat dan juga mencakup yang timur. Karena kita yang di Indonesia itu lupa kalau kekristenan itu berasal dari timur, maka saya ajak kembali untuk mempelajari kekristenan dari teologi timur. Tanpa membuang yang barat. Karena yang barat ini juga memberikan banyak dampak yang baik bagi kita, termasuk doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas itu berasal dari kekristenan barat dan kita serap sampai hari ini. Jadi pelajaran kita mempelajari semua yang wholeness, yang semuanya. Nggak usah satu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Semuanya kita pelajari, kita ambil yang baik. Kekristenan barat pernah melakukan kesalahan. Orang Yahudi juga pernah menganiaya jemaat purba pada zamannya Rasul Yohanes, sehingga ada jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Yang di situ ditulis ada jemaat iblis. Nah, itu orang-orang Yahudi yang menekan orang-orang Kristen mula-mula. Jadi dua-duanya punya ekses negatif pada zaman dahulu. Kita nggak usah nginget-nginget tentang itu, kita ambil yang baik dari sisi barat maupun dari sisi timur. Jadi Shema ini ditulis di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini kan declare. Yang dimana Musa yang nulis. Ini sebagai pengakuan iman. Nah, kalau ini pengakuan iman, saya tanya, dasarnya di mana? Kok tiba-tiba
ada deklarasi semacam ini. Ya kan? Ini kan deklarasi iman. Ulangan 6 ayat 4 tiba-tiba muncul. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dasarnya itu di mana? Nah, makanya kita orang Kristen tidak boleh membuang perjanjian lama. Kita harus tetap menghargai perjanjian baru. Dan Yesus Kristus pun ketika melayani di bumi, dia ambil kalimat syahadat itu sebagai pengakuan yang dasar bagi orang Israel. Artinya di sini Tuhan Yesus pun membenarkan kredonya orang Yahudi tentang Shema. Jawab Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus ini kan ditulis dalam bahasa asli Yunani. Tapi coba, Yesus Kristus apakah ketika bicara dengan orang-orang sebangsanya ngomong pakai bahasa Yunani? Kan enggak. Kenapa Rasul Kristus itu nulis dalam bahasa Yunani? Karena supaya berita tentang Kristus itu juga didengar oleh bangsa-bangsa. Karena bahasa Yunani saat itu tuh seperti bahasa Inggris hari ini. Sebagai lingua franca. Sebagai bahasa persahabatan antar bangsa. Sebagai bahasa perdagangan. Sehingga Injil Kristus diizinkan Tuhan untuk ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus bicara dengan para murid? Yesus bicara dengan para ahli Alkitab, orang-orang Farisi itu dengan bahasa Yunani? Kan enggak. Pasti bicara dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Kalau Yesus sampai mengutip satu kalimat yang ada di Ulangan 6 ayat 4, pasti Yesus mengutip tanah Ibrani yang berbahasa Ibrani. Nah, kalau kita baca, kita balikkan nih, Markus 12 ayat 29, ada Shema di sini. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itulah yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan Paulus pun ketika dia menginjil tetap menggemakan Shema. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan oleh karena Dia kita hidup. Nah, di sini Yesus Kristus dirujuk sebagai Tuhan kan di sini. Ini kan terjemahan. Tapi bahasa aslinya itu apa di sini? Kurios. Kurios itu bisa bermakna tuan, bisa bermakna Tuhan. Nah, Saksi Yehova kan menerjemahkan Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Nah, kita berdebat deh di situ. Yesus itu Tuan apa Tuhan? Saya bilang dua-duanya benar. Yesus memang Tuhan, emang kenapa enggak? Kenapa harus dimarah-marahi orang itu? Ya kan? Kalau misalnya ada sebagian orang itu masih salah paham kepada Yesus, ya enggak apa-apa. Tuhan Yesus enggak akan marah-marah ya kalau melihat umatnya itu masih salah paham terhadap Dia. Jadi seandainya ini Yesus itu diartikan hanya Tuhan, ya enggak apa-apa. Kenapa sih? Memang Yesus itu Tuhan kita. Banyak dari antara kita ini bicara Tuhan, Tuhan Yesus gitu kan. Kalau memuji Tuhan itu sambil merem-merem seolah-olah paling holy gitu. Kalau di atas mimbar seolah-olah paling holy manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu kan. Terus kita nyalain orang yang, oh Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan. Nah, tapi kalau kehidupannya itu ngawur, setengah mati tanpa menghormati Yesus yang adalah Tuhan, so what gitu loh, ya kan? Nah, jadi mau Yesus dibilang Tuhan atau Yesus dibilang Tuhan, so what gitu loh. Karena ya nanti ada saatnya Tuhan Yesus itu berkata, aku nggak kenal kamu. Nah, Yesus ngomong begitu itu kapan? Ketika ada di pengadilan, di akhirat sana itu. Tuhan berkata, aku nggak kenal kamu, nyala kamu, para pembuat kejahatan. Nah, di situ Yesus memerankan atau membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan di atas tuan-tuan. Nah, jadi bahasa Indonesia itu membedakan Tuhan dan Tuhan, sedangkan kata kurios, kata Lord itu bisa diberikan kepada manusia maupun kepada Tuhan. Bahasa Jawa ada Gusti, ya Gusti Pangeran yang di bawah atau Gusti Pangeran yang di atas, dua-duanya bisa dipakai. Jadi kita nggak usah marah-marahin orang yang masih salah paham dengan Yesus. Kan hari-hari ini kan lagi viral, Yesus Tuhan atau bukan, Juru Selamat atau bukan.
Saya rasa karena Tuhan itu tak terjangkau dan membuat kita itu bisa salah paham kepadanya, saya pun bisa salah paham kepadanya. Tapi seandainya saya salah paham kepada Yesus, apakah Yesus marah-marah? Enggak akan marah-marah lagi. Ya. Karena dia tak terjangkau. Dia tak terhingga. Kalau saya hanya mengerti setitik saja dari dirinya, dan saya menjadi salah paham, apakah ini salah? Kalau Tuhan Yesus marah-marah gara-gara kita salah paham terhadap dirinya, maka Yesus bukan Tuhan. Ya, karena dia adalah Allah yang penuh kasih, di level apapun dia akan mengasihi kita. Karena iman itu berproses. Iman saya hari ini dan 10 tahun yang lalu beda. Ya, karena iman itu berproses dulu. Ketika saya tahu sedikit, berasa kayak tahu banyak. Semakin saya sekolah, semakin saya merasa, ternyata banyak yang saya nggak tahu. Ya, semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita banyak yang nggak tahu. Kalau ada orang keminter dan mengatakan dia yang paling pinter, tafsirannya yang paling benar, artinya dia masih katrok. Dia belum belajar banyak. Karena kalau dia sudah belajar banyak, dia tahu bahwa, ternyata ini aku belum baca. Ternyata ini aku belum tahu. Ternyata ini aku belum tahu. Dan belajar itu nggak ada selesainya. Terus menerus. Nggak ada selesainya. Nggak ada batasannya. Sampai tua pun kita terus belajar. Nah, jadi Shema. Ini menarik sekali kata Shema ini. Shema itu adalah satu mandat yang diberikan kepada bapak-bapak. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Shema itu adalah suatu mandat yang diberikan kepada bapak-bapak. Terus ibu-ibunya protes, lah ibu gimana? Gitu kan? Nah, di sini menarik. Kolose 3 ayat 21, Rasul Paulus itu mengatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah ini kan kita jadi tanya ini, Rabi Saul ini salah nih. Masa cuman bapak-bapak? Ibu-ibunya mana? Nah, maka kita harus belajar antropologi budaya Semitik. Karena mandat Shema itu diberikan kepada bapak, bukan kepada ibu. Jadi keimanan anak-anak yang ada di rumah itu tanggung jawab bapak. Maka kalau bapak tidak memberikan teladan yang baik, bagaimanakah anak-anak bisa tumbuh beriman? Maka di sini Rasul Paulus mengatakan, hei bapak-bapak, kamu kalau di rumah harus menempatkan dirimu sebagai bapak. Karena jangan sampai anakmu itu tawar hati melihat kelakuanmu yang buruk. Ha'avot al-targishu et beneha. Hei bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ben pit ya asu. Supaya mereka jangan tawar hatinya. Kenapa? Ini rujukannya Ulangan 6 ayat 1-4. Nah, bayangkan kalau kita hari ini, orang Indonesia, orang Barat, yang nggak mempelajari antropologi budaya Semitik, kita bisa menyalahkan Kolose 3 ayat 21, seolah-olah Rasul Paulus lupa nulis ibu. Ternyata ini enggak. Karena Ulangan 6 ayat 1-4 kalau dibaca dalam bahasa asli betul-betul adalah suatu tugas untuk orang-orang maskulin. Wow. Kita baca sekarang. Mandat Shema untuk Bapak. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Nah, kata kepadamu ya, itu kalian-kaliannya itu laki-laki, kepada kalian, yaitu perintah Tuhan Allah kalian laki-laki, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi ini mandat untuk Bapak. Ayat 1. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allah kalian. Nah, kaliannya laki-laki, pakai maskulin semua. Dan berpegang pada segala ketetapan perintahnya yang kusampaikan kepada kalian. Supaya lanjut umurmu. Ya. Karena kita nggak belajar bahasa Ibrani, nggak usah saya baca. Yang penting di sini ada buktinya bahwa ini adalah satu mandat kepada para bapak-bapak. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia. Supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Nah, di sini Anda lihat di sini semuanya maskulin. Makanya kita mesti baca ayat secara passion. Kemudian Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Shema hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan inilah yang menjadi syahadatnya orang Israel. Siapa yang memegang mandat di sini? Bapak. Ya. Kalau anak nggak sekolah, itu tanggung jawab bapaknya. Bapaknya yang salah. Kok sampai anaknya nggak sekolah? Kok sampai anaknya pindah agama? Nah, ini adalah mandat dari bapaknya. Nah, terus, dan setiap teaching dari seorang bapak itu haruslah mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini menarik. Ada terjemahan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bahasa Inggris juga panjang. And thou shall teach them diligently. Nah, bahasa Indonesia Anda hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata. Ya. Karena ada kata pengulangan. Bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ya. Lalu Anda baca bahasa Ibraninya. Veshinantam. 1 kali. Wow. 1 kali bahasa Ibrani harus diterjemahkan 6 kata dalam bahasa Inggris. Jadi artinya di sini, kata-kata di dalam Torah itu memiliki arti yang dalam, sehingga 1 kata dalam bahasa Ibrani harus diterjemahkan 6 kata dalam bahasa Inggris. Nah, ya. Artinya di sini kita perlu semuanya belajar sastra bahasa asli Ibrani supaya kita dapat mengecap, ya. Paling enggak malam ini saya ajak Anda untuk mengecap keindahan sastra Ibrani. Masih ngecap, belum sampai nelen, ya. Karena kalau sampai nelen Anda harus belajar bertahun-tahun untuk belajar sastra Ibrani. Itulah kenapa seorang yang mempelajari Torah itu disebut rabi. Rabi itu apa sih artinya? Raf'i. Raf itu besar, I itu aku. Jadi murid-muridnya memandang seorang guru yang sudah belajar Torah itu rabi. Engkau lebih besar dari aku. Kenapa? Karena dasar filsafat orang Yahudi itu berasal dari Torah. Dan kalau Anda mempelajari 1 kata di sini harus diterjemahkan 6 kata. Anda bisa membayangkan ternyata pastilah kalau orang belajar Torah, dia menjadi orang yang jenius. Dan Anda tahu, Torah ini ditulis 3.600 tahun yang lalu, dan Ulangan pasal 6 itu menjadi awal dari institusi pendidikan bagi bangsa Israel. Jadi institusi pendidikan bagi bangsa Israel berasal dari Shema, Ulangan pasal 6. Dan apa yang terjadi? Nah, ini kan orang-orang Israel yang semuanya itu adalah buruh kasar di Mesir. Mereka adalah para budak yang nggak sekolah, kemudian diajari oleh guru besar yaitu Musa di padang gurun. Dan ini menjadi momen pertama orang-orang Israel memiliki institusi pendidikan. Di mana? Di padang gurun. Dan kemudian setelah mereka itu masuk ke tanah perjanjian, mandat Shema ini tetap dilaksanakan oleh orang Israel dalam pimpinannya Yosua. Nah, apa yang terjadi? Ini menggetarkan hati. 400 tahun kemudian setelah mereka dari eranya Musa. Anda nanti bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 8. Gideon ketika dia itu mencari yang ada di Sukot itu, kemudian ngambil anak sembarangan. Ada Naar antara umur 11 sampai umur 15, ngambil anak sembarang. Kemudian Gideon ngomong, tuliskanlah para pemimpin di wilayah ini. Anak itu menuliskan 70 nama. Wow, artinya secara random saat itu Israel sudah bebas dari illiterate. Ya, wow. Jadi Israel bebas dari illiterate itu, Anda tahu, 3.100 tahun yang lalu itu sudah mereka bebas dari illiterate. Indonesia bebas dari illiterate menurut Badan Statistik Nasional baru bebas itu tahun ini.
tahun 2023. Jadi nggak salah kalau orang Israel itu pinter-pinter. Karena 3.000 tahun yang lalu mereka sudah bebas dari buta huruf. Jadi di sini Ulangan pasal 6 itu sudah mengajarkan bahwa pembinaan rohani anak-anak adalah perhatian orang tua. Yang dimana sekolah dari anak itu dimulai dari rumah. Dan itu menjadi tanggung jawab bagi Bapak. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dan seterusnya. Ini diulang-ulang. Tadi kan ada di pasal 6. Di pasal 11 itu juga masih diulangi. Nah sekarang ibu-ibu protes dong. Masa Bapak doang gitu kan. Ternyata ada. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Musar. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan Torah ibumu. Nah di sini, ini kan diterjemahkan dengan ajaran. Tapi bahasa aslinya itu Torah. Amsal 1 ayat 8, ajaran ibu kepada anak itu Torah. Kenapa kok dianggap Torah? Karena seorang anak mulai belajar tentang hukum, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Dari siapa? Dari ibunya. Kalau makan harus pakai tangan kanan, mulutnya nggak boleh kecap-kecap. Kalau dikasih orang harus bilang terima kasih, itu hukum. Maka ajaran ibu di rumah, Alkitab mengatakan Torah. Karena nggak ada ibu yang ngajarin anaknya berbuat buruk kan. Ibu selalu ngajarin anaknya yang baik. Dan itulah Torah bagi anak. Seorang anak mengenal hukum dari siapa? Dari ibunya. Jadi kalau mandat Shema, pendidikan adalah tugas atau tanggung jawab bagi bapak, dan anak itu belajar tentang hukum, belajar dari siapa? Belajar dari ibunya. Amsal 1 ayat 8. Sekarang, tadi itu kan tiba-tiba ada kredo. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah itu kan deklarasi. Deklarasi harus ada dasarnya. Kok bisa ujuk-ujuk bilang, Musa bilang, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa. Nah kita harus belajar tentang monoteisme. Di mana sih dasarnya itu? Allah Esa itu di mana sih? Monoteisme itu berasal dari mana sih? Makanya kita pun harus belajar atau menguasai Perjanjian Lama dimulai dari kitab Kejadian. Dan di situ Kejadian pasal 1 sudah mengajarkan kepada umat, di situ ada monoteisme Alkitabiah yang menjadi dasar bagi Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah, dan ini monoteisme Alkitabiah dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan emunat hayichud. Emunat itu keimanan. Keimanan untuk apa? Hayichud. Tentang keesaan. Keesaan siapa? Keesaan Allah. Emunat hayichud. Jadi bagaimanapun kata echad ini harus diterjemahkan esa atau saja. Hanya Tuhan saja yang harus kita percayai. Emunat hayichud. Dasarnya di mana? Orang-orang mengatakan agamaku paling monoteisme. Agamaku paling tauhid. Tapi dasarnya di mana? Kok tiba-tiba kamu deklarasi bahwa kamu itu beriman Allah yang tauhid? Dasarnya di mana di Alkitabmu? Alkitab memberikan dasar di ayat pertama, pasal pertama, kitab pertama. Nah, dari sini buku saya, dari mana mula monoteisme? Jadi Alkitab itu menulis tentang genealogi dari segala sesuatu. Genealogi langit dan bumi, genealogi monoteisme, genealogi air yang bahkan lebih tua daripada pendapat Thales dari Miletus abad ke-6 sebelum Masehi, filsuf pertama Yunani. Jadi Yunani itu kan bangsanya para filsuf yang dimulai dari Thales. Tapi Thales ini baru muncul pada abad 6 sebelum Masehi. Sedangkan Musa itu sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Wow. Jadi Musa dong lebih tua, bukan Thales kan? Jadi
ilmu filsafat sebenarnya dimulai dari Musa. Nah, genealogi cakrawala, genealogi tumbuhan, genealogi kalender, genealogi manusia, bagaimana manusia itu diciptakan, genealogi pernikahan, karena Tuhan hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan, genealogi keselamatan, kok tiba-tiba Yesus kok harus datang sebagai juru selamat, kenapa? Dan ada genealogi pakaian di sini. Kenapa sih manusia itu harus pakai pakaian? Saya tanya, di kitab suci mana bicara manusia harus berpakaian? Kenapa? Awalnya itu kenapa sih harus pakai pakaian? Semua bangsa-bangsa di dunia, semua filsuf di dunia, no idea kenapa manusia itu harus berpakaian. Tetapi Alkitab kita bicara kenapa awal mula manusia harus berpakaian. Genealogi bahasa-bahasa, Aristoteles, Socrates, nggak ada yang tahu kenapa kok bahasa-bahasa di dunia ini tiba-tiba beda-beda. Hanya di Alkitab kita, di kitab Kejadian, memberikan satu dasar kenapa tiba-tiba manusia itu harus berbahasa yang berbeda-beda dari peristiwa Menara Babel. Nah, di situ ada awalnya. Semua ada asalnya, semua ada mula-mulanya. Dan inilah yang mendasari filsafat Yahudi yang berasal dari kitab Torah. Kalau Anda membaca literatur Yahudi itu cuma ada dua macam. Yang satu Torah, yang satu commentary Torah. Yang lainnya commentary of commentary Torah. Yang lain-lainnya lagi commentary of commentary of commentary Torah. Yang lainnya lagi commentary of commentary of commentary of Torah. Yang artinya semua literatur Yahudi berdasarkan dari Torah. Saya punya buku menarik dari seorang filsuf yang diakui salah satu yang terbesar abad ini. Dia adalah Yuval Noah Harari. Dia ini declare kalau dia itu ateis. Tapi somehow tulisannya ini berdasarkan Torah. Karena dia mengambil momen di mana Adam itu diciptakan sebagai momen awal dari human civilian. Yang artinya orang ateis pun baca Torah untuk memahami civilian of humanity. Inilah filsafat Yahudi. Filosofia Yahudi yang mencelikkan mata dunia, dasar dari seluruh ilmu filsafat. Jadi ini Yuval Noah Harari, dia declare, walaupun dia declare bahwa dia adalah seorang ateis, tapi dia baca Torah. Dengan membuang sisi ketuhanannya. Dia ambil sisi siviliannya. Artinya, Torah bagaimanapun, entah dia orang beriman, entah dia orang bukan beriman, dia influence terhadap all humankind di atas bumi ini. Jadi nggak usah sombong. Orang sepintar apapun ternyata juga membaca Torah. Jadi kita akan bicara tentang penciptaan alam semesta yang merupakan awal dari pijakan monoteisme kita. Nggak mungkin tiba-tiba ada deklarasi tanpa ada dasarnya. Dasarnya di mana? Di Kejadian 1 ayat 1 yang di situ Musa itu nulis in a beginning. Kenapa kok saya membacanya in a beginning? Bukan in the beginning. Karena the dan a big different. Dan di sini, di Kejadian 1 ayat 1, bicara Bereshit yang artinya in a beginning. Kenapa in a beginning? Suatu permulaan, tapi bukan permulaan dari segala sesuatu. Bukan the beginning. Karena the beginning, permulaan dari segala sesuatu yang mula-mula sekali Allah saja. Ketika Allah menciptakan alam semesta yang bisa kita lihat dengan mata telanjang maupun teleskop, itu adalah ranah yang ada di gelas ini. Jadi ini kan ilustrasi. Ilustrasi itu hanya memberikan suatu gambaran untuk memudahkan kita berpikir supaya kita itu dapat mengerti, ya kan? Nah, jadi mungkin saja ilustrasi yang saya berikan ini nggak tepat, tapi saya harap ini dapat membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu ada di dimensi kekekalan di luar waktu.
Yang dimana ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, surga tempat Allah bertata sudah ada apa belum? Sudah ada dong, ya kan? Para malaikat sudah ada apa belum? Sudah ada. Sedangkan kemudian di situ ditulis Bereshit bara, pada mulanya, pada suatu permulaan. Bahasa Inggris nulis in the beginning. Kenapa kok nulis in the beginning? Ya nggak apa-apa. Itu kan secara gramatik benar. Tetapi secara arti harfiah Alkitabiah itu in a beginning. Saya tidak menyalahkan terjemahan in the beginning. Bayangkan ya, suatu terjemahan itu kan dibaca mulai anak SD sampai profesor. Jadi nggak usah dalam-dalam gitu. Bagi kita yang punya kesempatan untuk membaca Alkitab secara mendalam, kita menggali malam ini bahwa penciptaan alam semesta itu bukan permulaan dari segala sesuatu, tapi hanya suatu permulaan. Yang dimana Allah menciptakan, Allah sendiri ada di dimensi kekekalan, sedangkan kita itu ada di dimensi alam semesta ini yang ruang dan waktunya itu terbatas. Kalau di sini Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada bumi di sini, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya itu ada di ranah yang ada di gelas ini. Nah, sedangkan Allah Sang Pencipta itu ada di luar waktu. Sekarang, filsafat Ibrani itu bukan hanya berpikir secara kata-kata, bukan berpikir secara kalimat, tetapi juga berpikir secara gugusan huruf. Nah, menarik ya. Ada huruf bet di sini. Bet. Di sini, bet ini adalah sesuatu yang tertutup di sini. Di sini adalah ranahnya Theos Allah Elohim yang tak terselami, metafisik. Sedangkan yang di sana adalah ranah kosmos, ranahnya kita di sini yang ada di alam semesta ini, yang terselami fisik. Kita yang ada di sini hanya mengenal Tuhan sebatas apa yang ditulis di Alkitab kita secara antropomorf. Tuhan memperkenalkan dirinya sesuai dengan kapasitas tempurung otak kita. Padahal Tuhan itu tak terselami, tak terhingga. Nah, makanya kalau kita itu sampai salah paham Tuhan itu bagaimana, kira-kira Tuhan marah apa enggak? Kalau Tuhan sampai marah, itu bukan Tuhan. Karena kita enggak akan dapat memahami hal yang tak terselami di luar ranah kita. Itulah sebabnya dituliskan oleh Musa begini, Bereshit, in a beginning, bara. Dia telah menciptakan, ya, dia telah menciptakan ini dalam bentuk singular. Siapa yang menciptakan? Allah, Elohim. Loh, kok saya membacanya Allah, plural? Karena memang ini plural, karena ada yod mem di sini, im di sini, itu plural. Tapi kata kerjanya ini pakai singular. Jadi saya ajak Anda puyeng sedikit. Jadi kata bara itu singular, Elohimnya plural. Jadi Allah yang plural, actionnya ditulis dengan singular. Jadi Tuhan itu singular tapi plural, plural tapi singular. Sekarang Anda lihat di sini, Allah yang tak terselami. Dia mengerjakan sesuatu dengan singular. Jadi disinilah dasar dari monoteisme. Jadi nggak mungkin ada ujuk-ujuk dengar Israel Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esanya di mana? Sudah diberikan dasarnya oleh Musa sejak Kejadian 1 ayat 1. Maka Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar dari monoteisme. Saya tanya sekarang, kitab suci mana selain Alkitab bicara tentang dasar dari segala sesuatu? Agama lain boleh mengklaim dia yang paling tauhid, tapi apakah ayat pertama dari kitabnya itu bicara tentang Allah yang Esa? Ya kan? Nah, jadi inilah Bereshit. Bicara Allah yang tak terselami, metafisik, menciptakan kosmos alam semesta yang terselami. Kita nggak bisa nabrak. Kita sepanjang mengenal Tuhan hanya di ranah
yang terselami ini. Maka kalau kita mendefinisikan Tuhan, itu selalu dalam bahasa fisik. Bagaimanakah kita membahasakan Allah yang metafisik dengan bahasa fisik kita? Pasti nggak akan ada yang cocok, tapi bukan berarti salah. Tetapi kita tidak akan dapat secara sempurna menggambarkan Allah dalam bahasa kita manusia yang terbatas ini. Maka kalau sekarang ada orang rame aja terus soal monoteisme, soal oneness, soal trinitas, saling bidat-bidatin satu dengan yang lain. Wow, kenapa kita harus membidat-bidatkan satu sama lain? Iman itu berproses. Pemahaman saya kepada Tuhan hari ini dan 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu beda. Ya, apa lantas kemarin dulu itu saya akan mengatakan saya itu bidat dan sesat. Seandainya saya mati 10 tahun yang lalu dengan pemahaman saya terhadap Yesus 10 tahun yang lalu, apakah saya akan dilaknat masuk neraka? Enggak lah. Begitu kita menjadi orang percaya, kita masuk di dalam satu titik keselamatan. Pemahaman kita untuk Tuhan itu bisa berproses. Kita bisa salah paham. Siapapun di antara kita yang paling pinter terhadap Alkitab, profesor Alkitab, pinter segala sesuatu, bisa salah paham terhadap Tuhan. Maka saya tidak akan membidatkan orang terhadap pengenalannya akan Tuhan. Ya biar saja. Iman itu berproses kok. Nggak usah saling bidatin. Karena apa yang dia ajukan hari ini bisa loh berubah. 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Begitu kan? Nah ada satu lagi. Permainan bunyi aliterasi. Ini indahnya Alkitab kalau dibaca dalam sastra Ibrani. Sastra bahasa aslinya. Bayangkan ini nggak ada titik-titiknya. Bet resh alef. Di sini ada bet resh alef. Bet resh alef itu dibaca bara. Bara itu artinya menciptakan. Berarti ada kata bara 2 kali. Nah, jadi di sini juga menjadi dasar monoteisme. Siapa sih yang bara? Siapa sih yang menciptakan? Elohim. Dan kata bara ini ditulis 2 kali. Ada aliterasi permainan bunyi. Orang Yahudi itu kalau mengulang kata itu artinya konfirmasi. Kalau diulang 3 kali berarti extremely. Nah di sini Musa memberikan konfirmasi bahwa sang pencipta nggak ada yang lain. Dia menulis 2 kali kata bara, konfirmasi siapa? Elohim saja. Jadi ada keindahan sastra. Jadi sastranya itu nggak bisa dirasakan kalau Anda membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan. Nah, Anda lihat di sini Kejadian 1 ayat 1, sederhana kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bahasa Inggrisnya, in the beginning God created heaven and earth, the sky and earth. Boleh juga diterjemahkan seperti itu. Tapi di sini Anda nggak akan melihat keindahan aliterasi, pengulangan bunyi, aliterasi, bara-bara Elohim. Saya bisa membacanya karena menggunakan sastra bahasa asli. Nah, bara-bara Elohim, hanya Tuhan saja yang menciptakan, nggak ada yang lainnya. Hanya bisa dibaca dalam naskah bahasa aslinya. Nah, jadi di sini Anda melihat ada kalimat irregular. Allah yang plural, ini plural of majesty, karena dia itu kebesarannya itu tak terhingga, maka Allah yang esa harus ditulis dengan plural. Maka Elohim adalah pluralnya Allah, plural of majesty. Jamak keagungan, karena dia agung maka ditulis dengan jamak. Tapi kata kerja yang menempel kepadanya itu apa di sini? Singular. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dibuka oleh Musa dengan kalimat irregular. Kenapa kok kalimatnya irregular? Karena Musa bicara tentang Tuhan. Tuhan itu nggak biasa. Tuhan itu irregular. Dan dia sendiri nggak bisa menuliskannya dengan kata-kata bahasa manusia ini. Maka kalimatnya dibuka dengan kalimat irregular. Bahwa Tuhan itu plural tapi singular. Singular tapi plural. Bagi kita yang percaya doktrin Trinitas, Anda nggak usah cari jauh-jauh.
di sini ada nafas trinitas. Allah yang plural menggunakan kata kerja singular. Kalimat irregular. Allah tidak biasa. Allah irregular. Maka Musa juga membuka kalimat awal dalam kitab pertama kita Kejadian 1 ayat 1 dengan kalimat irregular. Ulangan 4 ayat 39. Hanya Tuhan saja yang esa. Sebab itu ketahuilah, pada hari ini camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Enot, nggak ada yang lain. Nah, ini juga dasar dari monoteisme. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah? Kata El di sini adalah bentuk konstrak, bentuk singkat dari Elohim. El Echad, Elohim yang Echad. Tuhan itu Esa. Diulangi lagi, Maleakhi 2 ayat 10. Jadi di sini memang monoteisme mendasari Alkitab kita. Jadi nanti kalau Anda punya buku saya ada di bab 40 Shem, Isme dan Isme, monoteisme, Emunat Hayichud. Ini bicara tentang monoteisme yang ada di Alkitab di Parashat Noah. Nah, sekarang kita selalu berpikiran bahwa Abraham bapak orang beriman dan kita mewarisi monoteisme Abraham. Ini nggak salah, betul. Abraham adalah bapak orang beriman dan Abraham adalah seorang monoteis. Tapi apakah betul cuman Abraham saja yang memulai monoteismenya, ya kan? Kita harus tahu bahwa monoteisme pertama sudah dicanangkan di atas alam semesta ini sejak Kejadian 1 ayat 1. Yang artinya monoteis pertama itu bukan Abraham. Tetapi siapa? Adam. Kita harus mempercayai bahwa Adam adalah orang yang beriman pertama kali. Kenapa? Ya, di sini Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman di dalam suatu sidang ilahi. Dia berfirman demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Fayomer Elohim naaseh Adam betsal menu kitmutenu. Dalam gambar dan rupa kita. Yang artinya manusia diciptakan sepinter Elohim. Manusia memiliki kehendak bebas seperti Elohim. Karena kita adalah gambar dari Elohim. Maka tidak bisa tidak Adam adalah seorang yang sepinter Elohim karena dia adalah gambar dari Elohim. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa filsuf pertama? Anda pasti mungkin menyebutkan ada Aristoteles, Epikuros, Plato, Hippokrates, macam-macam deh, silahkan. Tetapi Alkitab bercerita kepada kita bahwa Adam adalah filsuf yang pertama, bahkan Adam orang yang beriman pertama, bahkan Adam seorang monoteis yang pertama. Kok bisa? Nah, makanya kita harus menggali secara dalam banget apa yang ditulis dalam kitab Kejadian ini. Adam diciptakan dari debu tanah. Ketika itulah Tuhan, Adam membentuk manusia dari debu, afar, tanah, adamah. Kata tanah itu bahasa Ibrani-nya Adamah. Makanya namanya Adam. Nah, coba. Jadi setiap nama yang ada di Alkitab itu punya arti. Kenapa dia disebut Adam? Karena dia diambil dari tanah. Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adamah. Dari debu yang dari tanah. Nah, itu media pertama. Tapi apakah Adam diciptakan hanya media dari tanah ini dan kemudian menjadi makhluk yang hidup? Kapan Allah itu menyematkan gambar dan rupanya pada Adam? Nah, di sini. Di frasa kedua di sini. Dan menghembuskan nafas hidup nismat khaim ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Faipak beapaf dan dia meniupkan ke dalam hidungnya nismat khaim. Nafas yang hidup. Fayehi ha-Adam lenefesh haya. Dan dari situlah Adam menjadi makhluk yang hidup. Tuhan ketika menciptakan binatang ya udah berfirman aja.
Tapi di sini khusus Tuhan membentuk, bahkan bukan cuma membentuk, tapi sekaligus apa? Memberikan nafas hidup. Jadi ada dua unsur. Ada unsur ragawi, unsur yang mortal, dan ada unsur immortal. Apa unsur immortalnya? Nafas yang dari Tuhan. Itulah kenapa kita bisa diselamatkan, karena kita memiliki unsur immortal. Unsur immortalnya dari mana? Dari Tuhan sendiri yang menghembuskan nafas hidup. Itulah sebabnya nanti di Pengkhotbah 12 ayat 7 Raja Salomo. Ini adalah keterangan dari Kejadian 2 ayat 7. Manusia yang diciptakan dari tanah, tapi ada satu lagi yang unsur immortal, yang kekal. Debu kembali menjadi debu, ya udah jadi debu. Di sini ada perdebatan. Orang itu boleh dikremasi atau enggak. Kalau dikremasi nanti enggak bisa bangkit karena badannya sudah jadi abu. Enggak. Unsur debu kembali menjadi debu. Udah hilang. Karena yang diselamatkan Tuhan adalah rohnya. Rohnya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Karena manusia memiliki dua unsur, mortal dan immortal. Immortalnya itulah yang diselamatkan melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, di sini Alkitab Perjanjian Baru, kitab Matius, kitab Lukas itu bicara tentang silsilahnya Yesus Kristus. Apa sih pentingnya silsilah ini? Silsilah bicara tentang root, dasar. Makanya kita semua harus mempelajari kitab Kejadian untuk menjadi dasar keimanan kita seterusnya. Karena untuk memulai kehidupan Yesus Kristus itu pun dimulai dari silsilah. Silsilahnya itu orang-orangnya dari mana? Orang-orang yang ditulis di kitab Kejadian. Matius menulis silsilah Yesus, kitab Lukas bahkan menulis nenek moyang Yesus itu bahkan sampai Adam. Kalau di kitab Matius sampai Abraham, Abraham juga ada di kitab Kejadian kan? Nah, di sini menarik Injil Lukas silsilah tentang Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan dituliskan di sini nenek moyangnya Yesus ada Yehuda, ada Yakub, ada Ishak, ada Abraham, ada Eber, ada Sem, ada Nuh. Anda kalau mau bahas satu-satu, ini semua orang beriman. Metusalah, Henok, Yared, Mahalalel, Kenan, Set, Adam yang dari Allah. Yang artinya Adam di sini adalah deretan orang-orang beriman yang sudah Tuhan canangkan sejak mula bumi ini. Jadi konsep Alkitabiah itu berbeda dengan konsep agamawi manapun. Kitab Kejadian menulis asal-usul. Bahkan untuk memulai kehidupan Yesus dimulai dari dasarnya yang ada ditulis di kitab Kejadian. Segala sesuatu ada di kitab Kejadian termasuk kemampuan manusia berbicara, kemampuan manusia berbahasa, berkomunikasi, keharusan manusia itu berpakaian. Semua itu sebuah pesan yang diisyaratkan dalam ayat-ayat pembukaan Taurat dengan kesederhanaan. Kalau Anda baca kitab Kejadian pasal 1, anak SD ngerti, lulusan SD ngerti, profesor ngerti. Tapi sekarang malam ini kita mendalam menggalinya dengan galian bahasa asli Ibrani yang lebih dalam lagi. Pembukaan Taurat dengan kesederhanaan yang besar, tapi memiliki nilai yang dalam dengan formula yang diulang-ulang. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, dan semuanya jadi. Sepertinya sederhana, tetapi tidak sederhana. Dan inilah proses awal intelektual yang menjadi ciri khas dari Homo sapien. Jadi kenapa manusia itu beda dengan binatang? Karena tadi Kejadian 2 ayat 7 Tuhan menghembuskan nafas hidup yang ada di mulutnya. Di situ kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 dalam Targum Jonathan, kitab tradisinya orang Yahudi, terjemahan bahasa Aram itu menerjemahkan Vayehi ha'adam lenefesh haya, itu diterjemahkan dalam bahasa Aram itu dengan de adam leruah mimalela. Itulah mula dari manusia itu menjadi roh yang berbicara. Nah,
Kenapa hanya manusia yang bisa berbicara? Awalnya itu kapan? Ketika Tuhan memberikan nafas hidupnya. Ditulis dalam Targum Jonathan 2 ayat 7. Beo bisa berbicara tanpa dia mengerti. Tapi manusia bicara dengan akal budinya. Dan disitulah konsep logos. Manusia yang berbicara. Karena kita diciptakan dengan firman. Ada satu lagi. Teman muslim itu kan percaya terhadap titian rambut dibelah 7 untuk melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Kira-kira filsafat semacam itu berasal dari mana, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Kalau kita nggak mempelajari antropologi budaya Semitik, kita nggak akan tahu bahwa Tuhan Yesus pun ternyata bicara tentang Sirotol Mustaqim. Dan di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Geser Sar Meot, jembatan yang sangat sempit. Jadi orang-orang Yahudi itu yakin bahwa logos, memra, itu memiliki kuasa yang dimana manusia pun memiliki kuasa di dalam mulutnya. Anda tahu kalau Anda belajar tentang komputer itu ada bahasa programming. Komputer bisa dibuat macam-macam, itu ada bahasanya yang artinya memang bahasa itu bisa memberikan perintah. Tuhan dengan firman-Nya bisa memberikan perintah dan menciptakan sesuatu. Bahasa programming ya, itu juga bisa menciptakan sesuatu. Kalau dahulu itu Anda nggak punya idea tentang intelijensia Allah itu kayak gimana sih, gitu kan? Nah sekarang dengan adanya komputer kita dapat membayangkan dengan bahasa programming dari komputer itu kita dapat membayangkan kuasanya Allah yang dapat menyebabkan sesuatu seperti bahasa programming dari komputer itu bisa membuat mesin bekerja, bisa membuat apapun dari sebuah komputer. Orang Yahudi menganggap kepercayaannya adalah agama kata-kata suci. Dari situlah mereka menemukan keimanan Allah yang esa dengan keyakinan emunat hayihud monoteisme, yakni dengan membuka gulungan Torah. Jadi karunia terbesar Tuhan adalah karunia berkata-kata. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Dan kekuatan kata ini juga menjadi geser sar meot, jembatan yang sangat sempit yang melintasi jurang antara manusia, umat manusia, dan keilahian Allah. Hakados Baruchu. Dan itulah yang menjembatani kita untuk juga dapat berhubungan dengan Allah kita. Nah, teman muslim itu percaya ada jembatan Sirotol Mustaqim. Saya tidak sedang mengadakan perbandingan agama, tapi ini menarik. Ini saya ambil dari buku literatur muslim. Umat muslim meyakini adanya jembatan Sirotol Mustaqim, yakni sebuah jembatan yang dilalui oleh seluruh umat muslim ketika berada di akhirat atau jalan lurus di atas api neraka jahanam. Nah, menurut M. Abdul Majid Syaifa dan Ahmad Ismail dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf Iman Al-Ghazali tahun 2009, saya kutip, menjelaskan bahwa jembatan Sirotol Mustaqim jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti jalan yang benar. Atau titian neraka sebesar rambut yang tajam sekali. Ada yang mengatakan titian rambut dibelah 7. Nah sekarang, ada nggak sih, bisa nggak sih rambut kita itu dibelah jadi 7 dan kita bisa berjalan di atasnya? Mungkin nggak sih? Itu kan sesuatu ketidakmungkinan. Asal jembatan Sirotol Mustaqim ini dikisahkan pertama kali ada seorang yang akan menyeberangi jembatan itu, yakni adalah nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad serta umatnya. Ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali sang Rasul. Beliau berkata menyeberangi Sirotol Mustaqim dengan mengucapkan Allahumma slim, yang berarti ya Allah selamatkanlah. Kalau ini ya Allah selamatkannya ada di Perjanjian Baru apa? Hosana. Ya Allah selamatkanlah kami sekarang. Dan itu seruan kepada Yesus Kristus. Kita nggak sedang belajar tentang
Islamologi ya, tapi saya mengambil istilah saja supaya kita tahu apa sih Shirathul Mustaqim ini. Jadi ini diambil dari Al-Quran mereka itu dalam Al-Imran 51. Kira-kira di Perjanjian Baru ada nggak sih ide dari geser sar meot, jembatan yang sangat sempit itu? Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang melaluinya. Nah, dari pemahaman ini, bukankah di sini Yesus orang Yahudi sedang menyinggung apa yang mereka percayai tentang geser sar meot. Dan geser sar meot adalah dirinya. Wow. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang menghadapinya. Kalau Anda bandingkan ini dengan Yohanes pasal 14 yang dimana Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan jalan itu amat sempit. Geser sar meot. Sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah berkali-kali loh menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan itu seperti masuk pada pintu yang amat sempit. Matius pasal 7 tadi sudah kita baca. Dan di sini ada literatur Yahudi yang menuliskan Kol haolam kulo geser sar meot. Dunia ini adalah jembatan yang amat sempit. Tapi yang penting kamu gak usah takut terhadap semuanya itu. Jadi filsafat Yahudi, pengajaran kasemitik dari Tuhan Yesus Kristus itu ada banyak bertebaran di kitab Perjanjian Baru, tapi kita nggak sadar. Dan kalau kita gabung-gabungkan atau kita bandingkan dengan apa yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab tradisi mereka, Tuhan Yesus banyak sekali menyinggung apa yang mereka sudah percayai, istilah-istilah yang mereka gunakan itu ada banyak sekali di Perjanjian Baru. Bahkan geser sar meot, jembatan yang sangat sempit, itu ada juga ditulis dalam kitab tradisi orang Kristen, yaitu kitab Didache. Di dalam Didache 1 ayat 1, bahkan ada pula dalam kitab surat Barnabas yang kemudian ada di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja. Baik, kita akan bertanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Ernie atau Pak Kris. Share.